seperti yang dikatakan tadi, ada fitur yang mungkin tidak cocok atau tidak kurang signifikan kontribusinya terhadap diskriminasi. Nah, itu mungkin bisa kita hilangkan atau mungkin kita bisa mereduksi fitur-fiturnya itu ke dalam fitur-fitur yang baru dan dengan jumlah yang lebih sedikit. Namun tidak merubah atau tidak menurunkan klasifikasinya secara signifikan. Hal ini berawal dari yang namanya kompleksitas komputasi terhadap pengenalan pola pada ruang dimensi yang tinggi. Ya. Kita dapat mendefinisikan fitur-fitur itu sebanyak mungkin, namun perlu diingat pula bahwa bahwasanya ada mungkin fitur yang kurang cocok untuk pelatihan ya, atau fit ke dalam machine learning. Nah, solusi yang akan nanti kita gunakan ini adalah memapping data ke dalam ruang dimensi yang lebih rendah. Pengurangan dimensi data itu dapat dilakukan dengan mengkombinasikan fitur baik secara linear ataupun non-linear, maupun memilih himpunan bagian dari fitur-fitur yang tersedia. Nah, kombinasi linear ini merupakan pendekatan yang menarik karena metode tersebut dilakukan dengan perhitungan yang sederhana dan terlacak secara analitis. Jadi, nanti kita akan coba melakukan dengan cara mengkombinasikan fitur. Pada formulasinya akan seperti ini. Taruhlah kita mempunyai sebuah dataset X yang merupakan dia mempunyai dimensi sebesar n atau mempunyai fitur sebanyak n dengan tujuan untuk mencari transformasi linear U sehingga nanti menjadi suatu bentuk dataset yang baru. Nah, ini Y ini. Jadi tadinya ada sejumlah n fitur direduksi ke sebuah fitur yang baru dengan sebanyak k. Oleh sebab itu k itu jumlahnya jauh lebih kecil daripada n. Ya. Jadi di-reduce ya. Katakanlah sini fiturnya 10, sini cuma 8 atau berapa gitu. Nah, seperti itu. Tapi fiturnya pun nanti berubah, jadi di mapping. Ya, fiturnya berubah. Tapi nanti tidak tidak mengurangi atau merubah distribusi data tersebut secara signifikan. Nah, pendekatan klasik untuk menghitung transformasi linear yang optimal adalah Principal Component Analysis atau PCA. Apakah itu PCA? Yaitu suatu algoritma yang mencari proyeksi yang menyediakan informasi sebanyak mungkin dalam data dengan pendekatan least square. Nah, tujuan PCA ini adalah mengurangi dimensi data dengan mempertahankan sebanyak mungkin informasi dari dataset yang asli. Atau dengan kata lain, mengurangi dimensi data dengan mempertahankan distribusi dari datasetnya itu sendiri. Dimensionality reduction ini menggunakan pendekatan vektor dengan menemukan basis untuk memetakan vektor ke dalam ruang dimensi yang lebih rendah. Tentunya misalkan suatu keputusan X itu merupakan hasil dari misalkan penambahan dari beberapa fitur dengan bobotnya ini ya sebelah n, sama juga yang ke dimensi rendah juga demikian, yaitu X yang bertopi ini adalah suatu keputusan dari dimensi yang lebih rendah, yaitu K yang nilainya yang banyaknya itu jauh lebih sedikit daripada n ini tadi, yang lebih sedikit daripada n yang K ini. Nah, ini nanti nilai-nilai fiturnya itu juga akan berubah gitu. Nah, tapi nanti tidak akan merubah distribusi datanya. Ya. Feature selections using a PCA. Jadi PCA itu mempertahankan sebanyak mungkin informasi dengan cara meminimalkan error. Jadi antara dataset yang awal dengan dataset hasil transformasi Xtopi ini itu tidak akan berubah secara signifikan gitu. Nah, bagaimana cara menemukan subruang dimensi yang lebih rendah yang terbaik?
nanti PCE ini akan mencari nilai eigenvektor dan juga eigenvalue. Nah, eigenvektor dan eigenvalue itu adalah sebuah komponen atau faktor yang penting dalam dataset itu, sehingga dia dapat dikatakan sebagai faktor kontribusi terhadap distribusi dari data itu sendiri. Jadi katakanlah saya ada apa namanya, ada, saya punya dua fitur gitu. Saya punya dua fitur. Saya punya dua fitur. Katakanlah fitur tersebut adalah X tinggi badan atau X1 dan juga ini, atau ini aja lah. Misalkan ini adalah tinggi badan atau sini adalah berat badan. Nah, dua fitur tersebut kita bisa petakan dalam grafik kartesian, ya, hubungan antara keduanya. Misalkan sampel yang pertama, di sini sampel kedua, sampel ketiga, sampel keempat, sampel kelima, sampel keenam, sampel ketujuh, sampel ke-8, sampel ke-9, sampel ke-10. Sampel ke-10. Oke. Nah, ini mungkin ya bisa kita definisikan seperti itu. Jadi ada juga misalkan kita umpamakan sebuah tabel gitu kan ya, tabel seperti ini. Nah, misalkan BB ini sampelnya itu tadi ya 1, 2, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, sampai 10 gitu. Ini tipenya berapa gitu ya, berapa gitu. Nanti kita bisa mapkan ke dalam diagram kartesian seperti ini. Nah, langkah pertama itu di sini mencari min, nilai rata-rata dari setiap fitur data. Oke, mencari nilai min untuk apa? Untuk menghitung zero min setiap nilai pada data sampel dikurangi rata-rata tiap parameter yang terkait. Nah, nanti kalau misalkan ini sudah kita hitung zero minnya berarti nanti distribusinya akan tetap sama, hanya saja nanti ini data setnya akan bergeser ke tengah ini, ke 0 ini. Maka itu yang disebut dengan zero min. Agar apa? Itu ya semacam normalisasi. Nah, agar bisa terukur gitu. Jadi apa relatifnya terhadap nilai 0 ini berapa jauh gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau bisa di zero min nanti bisa seperti gini. Jadi kalau misalkan semacam TB, no, ya sudah. Jadi dia nanti akan bergeser ke zero. Seperti ini. Jadi tadi yang aslinya ada di sini itu bergeser ke zero center sini ya. Nah, terus kemudian ketika ini sudah oke gitu kan ya, sudah di tengah gini, tinggal kita membangun matriks kovarian yang dengan mengalihkan matriks transpose dari zero min dengan matriks zero min ini tadi. Jadi ini dinamakan dengan zero min, istilahnya seperti itu. Nanti dikalikan ya, dengan nanti ada formulasinya, yaitu matriks transpose dari zero min dengan matriks zero min itu sendiri dihasilkan yang namanya matriks kovarian. Nah, matriks kovarian ini itu adalah semacam variansi. Jadi kalau memandang sekumpulan bilangan, ya itu ya, kan ada variasinya itu. Kalau semakin bervariasi bilangan tersebut, maka akan semakin tinggi nilai variasinya. Bagaimana dengan fitur yang lebih dari satu? Nah, kita bisa menggunakan matriks kovarian ini, yang nanti secara representasinya berupa matriks dapat mendeskripsikan seberapa variankah distribusi data itu. Jadi semakin tersebar tentunya ya matriks kovariannya juga semakin tinggi. Baru kemudian apabila matriks kovarian ini sudah dihitung, kita menghitung eigenvalue, eigenvektor itu tadi. Nah, kita lihat di grafik yang bawah ini yang sudah zero min, maksudnya dari eigenvalue dan eigenvektor itu nanti seperti bagaimana. Kita coba ini pakai biru, apa biru sudah ada, hijau. Oke.
Nah, ini yang dinamakan faktor. Faktor yang menyebabkan apa namanya data set ini tersebar itu bagaimana? Kalau saya lihat ada faktor ini ke sana dan faktor ke atas sana. Nah, nilai dari ini, jadi titik ini dan titik ini itu yang dinamakan dengan eigenvektor. Yang eigenvalue-nya itu apa? Eigenvalue-nya itu adalah magnitudenya ini. Jadi magnitudenya ini berapa? Itu yang dinamakan dengan eigenvalue. Jadi dia adalah faktor apa mana yang kuat gitu. Nanti kita bisa cek dari nilai eigenvektor dan eigenvalue-nya. Terutama eigenvalue-nya nanti karena dia sifatnya adalah skalar, kita bisa membandingkan mana namanya fitur-fitur mana saja yang nilai eigenvalue-nya itu tinggi. Nah, nilai eigenvalue yang tinggi itu nanti akan dipilih sebagai fitur itu. Jadi kita ambil saja fitur yang dia berkontribusi tinggi terhadap penyebaran data ini seperti bagaimana? Ya seperti contohnya pada ini adalah eigenvalue. Mana titiknya ini nanti eigenvektor. Nah, itu tadi terus kemudian mengurangi dimensi n sebesar k dimensi yang didapatkan dari eigenvalue yang terbesar sampai yang terkecil sebanyak k pertama. Oke, nah, selanjut. Ini harus saya hapus dulu. Nah, ya ini kan terus kemudian ya kita cerita secara konkretnya bagaimana ya seperti ini. Jadi pertama mencari min global atau rata-rata global ya. Seperti demikian. Seperti demikian. Jadi tergantung fiturnya. Jadi setiap fitur itu ada rata-rata global. Rata-rata dari semua sampel yang ada. Sejumlah M sampel ini di rata-ratakan. Kemudian menghitung zero min. Nah, ini tadi centering itu tadi ya zero min. Terus kemudian membangun matriks kovarian itu tadi yang apa namanya formulasinya semacam ini. Ya, formulasinya. Jadi zero min transpose dikalikan zero min itu sendiri. Nanti kalau dalam skala populasi ya kalikan 1/n ya dari hasil ya apa dari keseluruhan sampelnya ya M sampel. Ya. Kalau dalam skala sampel ya 1/n minus 1 ya tadi tergantung ya. Nah terus kemudian apa namanya kita cari eigenvalue-nya dengan rumusan ini. Jadi untuk mencari eigenvalue kita bisa menggunakan pendekatan determinan. Jadi determinan itu pencarian faktor ya, dikurangi kovariannya ya, sama dengan 0. Nanti dari sini ya dengan substitusi seperti itu nanti ya bisa dicari apa namanya nilainya, eigenvalue-nya. Terus kemudian ini nanti setelah ini eigenvalue-nya ditemukan nanti kita bisa mencari yang namanya eigenvektor di sini pakai rumusan ini. Nah, jadi eigenvalue dari yang dihitung pada langkah keempat tinggal disubstitusikan ke rumus ini. Jadi ini untuk mendapatkan nilai dari eigenvektornya. Yang persamaan ini adalah satu apa namanya persamaan apa namanya karakteristik ya, karakteristik dari matriks ya untuk menemukan determinannya. Nanti hasilnya ya sekumpulan eigenvektor dari eigenvektor 1, 2 sampai eigenvektor ke n. Kemudian nanti
mengurangi dimensi sebesar K dimensi. Pilih fitur sebanyak K berdasarkan nilai eigenvalue yang terbesar. Nah, itu kita bisa tentukan berapapun ya thresholdnya, batasannya untuk memilih eigenvalue ya. Nanti sebesar itu pula nanti data set itu akan direduksi fiturnya. Nah, seperti itu. Ini eigenvektor dikalikan dengan datanya itu tadi. Nah, PCA itu tadi memproyeksikan data sepanjang satu arah di mana data tersebut memiliki varian yang tinggi. Arah tersebut ditentukan oleh eigenvektor dari matriks kovarian yang memiliki nilai eigenvalue terbesar. Nilai besaran dari eigenvalue yang merupakan nilai varians data sepanjang arah dari eigenvektor. Nah, seperti itu ya. Itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi itu. Ya. Nah, pemilihan nilai K itu bisa menggunakan kriteria sebagai berikut ini. Jadi, ya ini dengan rumusan ini bisa kita gunakan. Misalkan pada contoh kasus ini dapat dikatakan bahwa kita menyediakan 90% atau 95% informasi. Oke, vektor asal X dapat dibangun kembali dengan komponen prinsipalnya itu tadi. Komponen prinsipal adalah komponen yang tadi telah kita temukan, yaitu baik eigenvalue dan eigenvektornya. Dalam hal ini ya eigenvektornya ya. Nanti seperti apa nanti kita coba lakukan dengan contoh. Jadi pada intinya PCA itu meminimalkan error dari konstruksi prinsipal tersebut. Ya. Hal itu dapat ditunjukkan bahwa error sama dengan seperti ini. Jadi errornya yaitu eigenvalue tadi dijumlahkan ya sebanyak tadi K yang dihasilkan itu tadi dikalikan setengah, maka errornya dapat kuantifikasi dengan itu, jadi meminimalkan error dari rekonstruksi prinsipalnya. Misalkan saya mempunyai contoh dataset ya 2 sampel ya untuk latihan ya. Fitur 1 dan fitur 2 dengan kelas mobil dan rumah. Fitur satunya ada P11 untuk sampel 1 ya, fitur satunya P11, fitur 2-nya P12 gitu. Sehingga kita dapat mengonstruksi matriksnya ini ya seperti demikian, P11, P12, P21, P22. Dengan kata lain bahwa kalau misalkan kalau kita mengonstruksi matriks biasanya adalah seperti begini ukurannya. Jadi ini adalah P11, P21, P21. Jadi tergantung pada ini ya, kalau dilihat dari sininya ya, kalau dari datasetnya itu makanya di sini adalah sampelnya, ini adalah fiturnya. P11, P21, P12 dan P22. Oke. Nah, terus kita hitung min globalnya itu kalau kita lihat di sini. Yaitu masing-masing fiturnya itu tadi. Jadi masing-masing fiturnya itu rata-ratanya berapa itu? P11, P21 dan P12 dan P22. Ini jadi ini tadi kita mendapatkan min global dan min global dari fitur yang pertama. Nah, terus kemudian zero min itu tadi ya dari yang P11 dikurangi zero min dari fitur yang pertama, P21 juga demikian dikurangi dari zero dikurangi min global dari fitur yang pertama, begitu juga yang fitur kedua, sehingga dihasilkan zero minnya adalah sebesar ini. Nah, terus kovariannya, ya kovarian itu tadi perkalian antara zero min transpose dikalikan zero minnya, maka bisa kita lihat seperti demikian. Ini nanti ditranspose ya dikalikan ini ya, nanti hasilnya adalah ini. Ini sepertinya kita menggunakan sampel ya. Terus kemudian lanjutkan.
Nah, terus kemudian kita tadi sudah mendapatkan kovariannya. Kovariannya sudah kita dapatkan. Nah, setelah kovariannya itu kita dapatkan, nah, kita hitung pakai mencari eigenvalue-nya itu dengan menggunakan determinan. Determinan eigenvalue dikalikan matriks matriks identity matrix ya, identity matrix dikurangi kovarian. Sorry, tadi ini bukan matriks singular tapi identity matrix. Identity matrix. Jadi eigenvalue dikalikan identity matrix dikurangi kovarian determinannya ini. Nah, rumusannya itu sama dengan 0. Nah, seperti ini terus kemudian ya seperti biasa ya perkalian ya seperti biasa ya. Jadi ada eigenvalue dikalikan identity matrix dikurangi dengan kovariannya itu. Nanti determinannya ini hasilnya itu sama dengan 0. Sehingga itu kalau kita lanjutkan itu dengan lebih enak gitu kan ya. Terus kita mendapatkan persamaannya ini ya, persamaannya. Terus kemudian tinggal ya kita biasa substitusikan. Terus kemudian kita mendapatkan landangnya dengan faktornya dari polinomial ini, yaitu bisa matematika biasa, sehingga kita mendapatkan dua eigenvalue, yaitu eigenvalue 1 dan eigenvalue 2 sebesar ini. Ya. Sehingga nanti matriks eigenvalue-nya itu nanti bisa kita representasikan seperti ini ya. Jadi ini untuk fitur 1 dan ini adalah fitur yang kedua. Dan lanjutnya ya, kita mencari eigenvektor. Kita mencari eigenvektor ya dengan rumusan ini. Eigenvektornya berapa? Nah, itu nanti ya, kita bisa dapatkan dengan rumusan ini. Ya seperti biasa, eigenvalue matriks eigenvalue-nya kita sudah menemukan. Kemudian kita masukkan ke rumusannya ini ya. Rumusannya ini. Dan beserta kovariannya, ini adalah kovarian matriks. Terus kemudian lakukan seperti biasa ya, substitusi ya, akhirnya kita mendapatkan satu bentuk yang terakhir adalah ini. Oke, untuk eigenvalue 1 maka kita bisa substitusikan ya ke dalam sini ya, ke dalam persamaannya ini sehingga dihasilkan ini persamaan ini. Oke, terus kemudian nanti kita dapatkan kovarian matriks pada eigenvalue yang pertama. Kovarian matriks eigenvalue yang pertama apa? Nah, itu dimasukkan, terus kita ya seperti biasa selesaikan persamaan ini ya, sehingga kita bisa mendapatkan untuk eigenvektornya U itu adalah ini. Jadi kita bisa sebutkan minus 1,56 A dan A. Misalkan A-nya sama dengan 1, maka U-nya adalah ini, eigenvektornya adalah ini. Terus kemudian diubah menjadi unit vektor dengan cara dibagi dengan akar dari jumlah kuadrat dari semua elemennya. Maka dengan demikian, maka nanti hasil akhir dari eigenvektornya adalah yang ini. Oke, ini adalah eigenvektor untuk eigenvalue yang pertama. Eigenvektor untuk eigenvalue yang pertama. Terus, kemudian kita bisa mencari eigenvektor untuk eigenvalue yang kedua.
Nah, eigenvektor untuk eigenvalue yang kedua ya sama, kita cari dengan cara yang sama, hanya nanti substitusinya ya substitusi eigenvalue yang kedua ini 37,317 ya. Nah, ini kemungkinan eigenvalue yang kita pilih karena ini lebih besar daripada yang pertama. Oke, dengan kita nanti bisa mendapatkan hasil akhir eigenvektornya adalah ini. Nah, akhirnya kita mendapatkan apa namanya dua buah eigenvektor untuk masing-masing eigenvalue yang 8,6 itu dan eigenvalue yang 37,3. Sehingga eigenvektor globalnya ya kita tinggal gabungkan. Tinggal kita gabungkan. Tinggal kita gabungkan. Nah, ini tadi ini adalah eigenvalue sama ini eigenvalue yang kedua. Nah, ini eigenvalue global. Eigenvalue eigenvektor global. Nah, terus tentukan nilai K dengan 75% informasi data yang kita gunakan. Dari nilai K dapat tentukan akan diperoleh fitur yang dijadikan proses pengenalan pola. Jadi nanti kan tergantung fiturnya ya, nanti fiturnya eigenvalue-nya yang dihasilkan ada 10. Karena ada fiturnya cuma ada 2, maka eigenvalue-nya cuma 2. Misalkan ada 10, 75%-nya berapa ya? Tinggal dikalikan saja, atau 70%-nya lah. Ada 7 fitur yang terpilih. Ya. Tentu kalau ini cuma 2 aja ya, kita taruhlah berapa yang paling tinggi aja, yang satunya ini tadi nilainya 37, faktornya itu tinggi 37,3, yang eigenvalue 1 cuma 8,6. Yang kemungkinan nanti yang kita pilih adalah eigenvalue yang kedua. Seperti itu. Ya, ini yang kedua ya, yang lebih besar ya. Sehingga telah didapatkan eigenvektor yang bersesuaian dengan eigenvalue yang kedua itu adalah ini ya, tadi ya eigenvektornya itu ya. Nah, terus kemudian nilai fitur barunya apa? Nah, tinggal kita kalikan tadi antara eigenvektor transpose kalikan zero min transpose, kemudian ditranspose lagi agar kita bisa mendapatkan bentuk matriks yang sama dengan matriks awalnya, yaitu yang kita definisikan di awal itu tadi, sehingga tidak berubah bentuk matriksnya. Oke. Nah, seperti demikian dikalikan dengan zero min-nya, sehingga nanti apa namanya fitur baru yang dihasilkan adalah ini. Ya. Jadi ini adalah fitur baru. Fitur baru ini ya kan sudah kita pilih. Dan ini jadi yang tadinya 2 fitur ya, jadi 1 fitur saja, dan angka-angkanya fitur 1 itu sudah berubah juga. Jadi ini jadi lebih representatif gitu untuk mewakili datasetnya. Demikian. Jadi berkurang ya. Berkurang tadi yang bentuknya itu seperti ini. Tadi ya, misal tadi yang awal itu ada 2 fitur ya, 2 fitur dan 2 sampel, jadi cuma 1 fitur saja, dan nilainya pun sudah berubah daripada yang ini, itu yang dinamakan dengan hidden features atau fitur yang tersembunyi. Kalau ini adalah fitur yang nampak dan dari awalnya, nanti dia akan berubah menjadi hidden features, yaitu features yang baru yang merupakan representasi dari datasetnya, ya seperti itu. Keuntungannya nanti kita bisa melihat faktornya itu yang eigenvalue-nya yang tinggi, sehingga dia yang paling berpengaruh. Jadi angka ini yang paling berpengaruh terhadap distribusi atau persebaran datanya itu tadi. Jadi PCA berhasil menemukan representasi baru, fitur baru yang lebih representatif, dan dimensinya bisa kita kurangi sehingga bisa menghemat memori atau size ataukah pemrosesan ya ke machine learning selanjutnya.
Oke, baik, itu sekelumit tentang PCA ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan, silakan.